Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama terdahulu banyak berjuang untuk agama dan bangsanya. Bahkan beberapa di antaranya berada di garis terdepan dalam melawan ketidakadilan dan perbuatan kesewenang-wenangan yang dilakukan para penjajah dan komunis. Setelah Indonesia merdeka, mereka juga berkontribusi dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak hanya itu, para ulama juga memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak, sehingga mampu mengubah kehidupan rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim menjadi lebih sejahtera. Peran-peran itulah yang dilakukan oleh Kiai Haji Zaini Mun'im. Beliau merupakan seorang mujaddid dari Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Kiai Zaini berasal dari Desa Gelis, Kabupaten Pamekasan, Pulau Madura. Beliau lahir pada 1906 sebagai putra pertama dari pasangan Kiai Haji Abdul Mun'im dan Nyai Hajah Hamidahini. Sebagai putra seorang Kiai Madura, beliau mendapatkan panggilan Lora Zaini atau Raden Zaini. Dalam tubuhnya mengalir aliran biru dari kalangan ulama dan raja. Ayahnya adalah putra Kiai Mudarik bin Kiai Ismail yang merupakan generasi kedua penerus pesantren Gembang Kuning, Kabupaten Pamekasan, Madura. Sedangkan ibunya merupakan keturunan Raja Pamekasan melalui jalur Kiai Haji Bucu Azhar atau dikenal dengan Ratoh Sidabulangan, penguasa Keraton Pamekasan, Madura. Kiai Haji Zaini Mun'im, sewaktu kecil sang ayah memberinya nama Abdul Mughni, namun setelah menunaikan ibadah haji, namanya diganti menjadi Zaini. Beliau juga merupakan tokoh yang terlibat dalam pembersihan orang-orang PKI wilayah Probolinggo. Di saat Partai Komunis Indonesia atau PKI menyeruak, dan itu merupakan peristiwa pelik bagi bangsa Indonesia, banyak nyawa rakyat tak berdosa melayang. Tetapi juga menjadi noktah hitam bagi demokrasi yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Di sini masyarakat Indonesia perlu mencatat perjuangan para kiai pesantren dan Nahdlatul Ulama atau NU dalam mencegah pergerakan PKI. Di antaranya adalah perjuangan Kiai Haji Zaini Mun'im. Kiai Haji Zaini Mun'im merupakan panglima perang Probolinggo yang membersihkan orang-orang PKI di daerah tersebut. Kiai Zaini telah menjalin kerjasama dengan tokoh pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU dan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Jawa Timur dan juga pemerintah. Untuk membersihkan PKI, Kiai Zaini mengajak santrinya membaca istighosah dan belajar bela diri setiap malam. Dirinya sudah mengisyaratkan bahwa akan terjadi pertempuran yang membahayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang disimbolkan dengan pakaian maduraan atau sakeraan setiap harinya. Pada tanggal 27 September 1965, Kiai Zaini secara tiba-tiba melakukan konsolidasi kepada seluruh santri senior, termasuk tokoh NU dan masyarakat di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Dirinya mengatakan, situasi dan kondisi semakin parah. Oleh karena itu, harus meningkatkan mujahadah kepada Allah dan harus siap siaga dalam menghadapi gerakan yang membahayakan kehidupan agama, negara, dan bangsa ini. Situasi dan kondisi semakin parah. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan mujahadah kepada Allah dan siap siaga menghadapi gerakan yang membahayakan agama dan bangsa ini, ujar Kiai Haji Zaini Mun'im. Setelah selesai pertempuran itu, ia memberikan sebuah senjata kepada para santri dan masyarakat, yakni berupa rotan atau penjalin yang sudah diisi wirid dan asma oleh Kiai Zaini, dan memperingatkan agar mulai bergerak. Mulai besok, kita harus bergerak membersihkan dan membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI, ucap Kiai Zaini Mun'im seraya menggebu-gebu. Menurutnya, senjata rotan bisa membantu untuk melawan PKI.
karena PKI juga memiliki ilmu kekebalan. Artinya senjata rotan itu merupakan senjata yang dapat menghilangkan kekebalan. Jadi setelah dipokol dengan rotan, mereka akan pingsan. Setelah pingsan, mereka dibunuh menggunakan senjata tajam. Pada tanggal 28 September 1965, PBNU dan Presiden Soeharto belum memberikan perintah. Namun Kiai Zaini Monim telah memerintahkan Kiai Haji Badri Mas Duki untuk memimpin gerakan pembersihan PKI di daerah Keraksan. Dan Kiai Zaini Monim yang memberikan petunjuk kepada masyarakat dan para santri yang terjun ke lapangan dengan dibekali senjata rotan. Pada saat meletusnya gerakan 30 September 1965, santri Nurul Jadid Payeton, tokoh NU dan masyarakat kawasan sekitar Karanganyar tidak merasa terkejut karena sudah diberi informasi oleh Kiai Zaini Monim. Jadi tidak heran jika Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo dijadikan peristiwa G30S PKI di kawasan Probolinggo dan Keraksan. Dalam memutuskan orang-orang PKI yang layak dibunuh atau tidak, Kiai Zaini berpesan, jika orang itu terlibat gerakan PKI namun masih melaksanakan sholat, maka jangan dibunuh. Jadi PKI halal dibunuh, akan tetapi harus menyelidiki terlebih dahulu apakah masih mau sholat atau tidak. Jika masih mau sholat, jangan membunuhnya, melainkan melindunginya, ungkap Kiai Zaini Monim. Berangkat dari prinsip tersebut, ketika anggota aksi pembersihan PKI menemukan kepala desa yang terlibat dalam PKI tetapi mau melaksanakan sholat, maka orang tersebut lolos dari gayangan Kiai Zaini Monim dan santrinya. Itulah nampak tilas dari Kiai Zaini Monim. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua, dan semoga pesantren Nurul Jadid menjadi pesantren yang besar, melahirkan tokoh-tokoh agama dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.